Mengaku kerja di kapal pesiar, oknum pria ini sasar janda. Korbannya pernah transfer 50 juta rupiah. Wow, kok bisa ya? Sebelum saya membahas hal ini, ya langkah baiknya kalian bantu channelnya Opoye dengan cara subscribe, like, dan getarkan loncengnya. Mari kita ungkap kasus ini. Awalnya, akun korban dikirimi pesan pribadi. Intinya ngajak kenalan aja, kata si korban. Kita panggil aja si korbannya ini si SI. SI menyebutkan akun yang dipakai pelaku lebih dari satu. Namun, foto profil semua akunnya sama semuanya. Pada akhirnya, SI curiga sama si teman barunya itu. Karakter si SI ini adalah karakter yang tidak mudah percaya sama orang lain. Ternyata foto yang dipakai si pelakunya adalah orang Malaysia. Namanya Khairul Amri. Tapi untungnya si Khairul Amri ini tahu bahwa fotonya dipakai oleh si pelaku. Dan si Amri pun langsung membuat video klarifikasi masalah fotonya itu. SI mengungkapkan setelah mendapat respon, pelaku berusaha menjalin keakraban. Modus. Selama komunikasi itu berlangsung, si pelaku meminta nomor telepon korbannya dengan alasan untuk memudahkan komunikasi. Modus. SI menyebutkan pelaku mahir berkomunikasi dan lihai mengeluarkan bujuk rayu agar korban mudah percaya. Bahkan teman SI sampai dijanjikan dinikahi, kata si SI. Ini pelakunya bener-bener luar biasa. Tidak satu sasaran, tapi banyak sasaran. Hampir nikah lagi. Keren. Lama-kelamaan setelah komunikasi berjalan terlalu sering dengan pelaku akan meminta uang dengan alasan uangnya itu digunakan untuk menemui korban. Dari sini kelihatan bahwa ini orang adalah penipu. Itu menurut analisa saya. Pelaku ini selalu berkata romantisnya kepada semua incarannya bahwa dia ini kerja di kapal pesiar dan uangnya disita perusahaan untuk jaminan. Jadi dia tidak punya uang, katanya. Nggak masuk akal ya, nggak ada yang perusahaan yang nahan uang karyawannya kalau di kapal pesiar setahu saya. Jadi dari sini sudah tidak masuk akal. Ini perlu dicurigai kalau ada masalah seperti ini. SI mengaku nyaris terjebak oleh kata-kata si pelaku. Namun dia akhirnya curiga setelah mencari latar belakang profil akun pelaku. Singkat ceritanya, SI bertemu dengan sejumlah temannya dan si SI menceritakan pengalamannya itu. Di luar dugaan, ada temannya yang sudah menjadi korban. Wow, nyaris ya, nyaris SI jadi korban selanjutnya. Teman si SI ini pernah mengirimi uang kepada si pelaku sejumlah 50 juta rupiah. Tapi temannya nggak mau lapor karena malu, kata si SI. Dan akhirnya kasus ini sudah ditangani oleh Kasubdit Cyber Polda Jatim AKBP Wildan Albert. Dan si beliau menyatakan modus penipuan itu ada sejak lama. Bukan kasus baru berarti ya. Oke lah. Konon katanya kebanyakan dari pelakunya adalah narapidana. Bukan fenomena baru lagi, tapi ini masih eksis katanya. Mari kita belajar dari kasus ini. Jangan mudah percaya sama orang yang baru kita kenal, apalagi kita kenal di sosial media. Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa guys subscribe, like, dan getarkan loncengnya. Jangan lupa di share juga. Bye bye.